Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jun-Er, pada saat mereka yang abadi menggunakan kekuatan puncaknya untuk melepaskan serangan, ada jeda 1 detik di mana pertahanannya benar-benar pada posisi yang lemah. Namun untuk menyadari keberadaannya jeda waktu itu, kita benar-benar memerlukan pemahaman yang tinggi. Baik ayah, Jun-Er akan selalu mengingat pelajaran dari ayah. Dengan wajah serius, sambil berbincang-bincang santai, membicarakan banyak hal mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 3 hari kemudian, menjelang malam, mereka akhirnya memasuki perbatasan kota Chang'an. Penguasa, ucap Huo Zhoudao mengabari King Ruo yang sedang berkultivasi di atas punggungnya. Baik, ucap King Ruo sambil meminta Huo Zhoudao dan King Yongjun beristirahat di dalam dunia jiwa. Tapi ayah, ucap King Yongjun dengan ragu. Tenanglah. Saat berada di dalam kota ayah akan mengeluarkanmu kembali, ucap King Ruo. Baik ayah. Lalu mengikuti Huo Zhoudao masuk ke dalam dunia jiwa. Setelah King Yongjun dan Huo Zhoudao kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mengubah tampilannya dengan menggunakan tampilan Ying Yin. Sosoknya lalu bergerak menuju kota Chang'an. Di tempat lain, Chang Xiaoji yang tidak melewati gunung kabut racun ternyata lebih awal tiba di kota Chang'an, lalu segera mengabari pihak penjaga kota untuk menjaga sikap agar tidak menyinggung perasaan semua orang. Tidak hanya itu, Chang Xiaoji juga menjelaskan sosok King Ruo dan King Yongjun, serta meminta mereka untuk mengawasi keberadaannya. Setelah menjelaskan tujuan pada para jenderal penjaga kota, Chang Xiaoji lalu kembali ke istana. 15 menit kemudian, King Ruo akhirnya tiba di gerbang utara kota Chang'an. Tuan, ucap Komandan Jubah Emas menyambut kedatangan King Ruo dengan ramah, sambil melakukan pemeriksaan padanya. Dengan tenang King Ruo lalu menunjukkan lencana klan Yin, serta ingin menjelaskan tujuan kedatangannya. Terima kasih Tuan, sambil mempersilakan King Ruo memasuki kota. Setelah membayar biaya masuk di bagian dalam gerbang, King Ruo lalu memasuki kota itu dengan tenang. Di sepanjang jalan menuju pusat kota, King Ruo merasakan beberapa pasang mata-mata terus bergerak mengawasinya, sehingga membuatnya tidak bisa mengeluarkan King Yongjun. Sepertinya di penginapan saja, batinnya, sambil terus berjalan memasuki pusat kota. Di balik perisai ilusi, beberapa sosok berjubah emas terus bergerak mengawasi King Ruo dengan seksama. Saudara, sepertinya tidak ada hal yang mencurigakan dari sosok ini. Benar, walaupun demikian kita harus tetap mengawasinya. Baik, setelah berjalan cukup lama, King Ruo yang terus bergerak di bawah pengawasan prajurit kota akhirnya menemukan penginapan sederhana, lalu memasuki tempat dengan tenang. Selamat datang di penginapan Nusen, Tuan, ucap pelayan menyambut kedatangannya dengan ramah. Nona, aku ingin kamar dengan fasilitas lengkap untuk 2 malam, ucap King Ruo dengan hormat. Baik, silakan lakukan pembayaran terlebih dahulu Tuan. Baiklah. Setelah melakukan pembayaran di meja kasir, pelayan tersebut lalu membawa King Ruo menuju kamarnya. Nona, saat aku tiba di kota, aku melihat ada banyak hiasan, apakah akan ada pernikahan atau acara penting lainnya? Tanya King Ruo dengan penasaran. Benar Tuan, besok adalah hari pertunangan Pangeran Chang Xiaoji dengan Putri Dun Tiandu, Putri Kekaisaran Dun, jawab pelayan tersebut dengan hormat. Chang Xiaoji, bukankah dia yang di klan Minyao sebelumnya? Sepertinya ada yang tidak beres. King Ruo membatin, sambil mengikuti gadis pelayan penginapan. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di kamar yang dimaksud. Silakan Tuan, sambil membuka pintu kamar. Terima kasih Nona, sambil memasuki ruangan. Setelah gadis pelayan itu benar-benar pergi, King Ruo lalu menyegel ruangan itu.
Sus, cakram emas muncul dari kehampaan, membentuk perisai transparan, lalu menyegel tempat itu dari dunia luar. Setelah menyegel ruangan itu, King Ruo lalu mengeluarkan Yuan Bai dan Yuan Hei dari dalam dunia jiwa. Sus, kedua kera raksasa dari neraka kecil itu muncul di dalam ruangan. Penguasa, dengan sikap hormat, Yuan Bai, Yuan Hei, aku ingin beristirahat di dalam dunia jiwa, ucap King Ruo menjelaskan tujuannya, sambil menjelaskan tempat mereka berada. Baik penguasa, kami mengerti, ucap Yuan Bai dengan hormat. Setelah memberikan penjelasan, King Ruo lalu meninggalkan kedua sosok tersebut, lalu memasuki dunia jiwa. Sosoknya muncul di istana naga emas. Penguasa, ucap Yin Gan dan Long Chen yang kebetulan berada di taman halaman istana, menyambut kedatangannya dengan hormat. Duduklah, ucap King Ruo dengan ramah, lalu duduk bersama mereka. Penguasa, di mana kita sekarang? Tanya Long Chen dengan hormat. Saat ini kita sudah ada di kota Chang'an. Yin Gan, bagaimana dengan pekerjaan kalian sebelumnya? Tanya King Ruo sambil menjelaskan tujuan kedatangannya ke tempat itu. Penguasa, kami sudah memeriksa semua tumpukan sumber daya tersebut dan kami tidak menemukan satupun teknik yang menjelaskan tentang klan Shen Rongqi tersebut, jawab Yin Gan melaporkan pekerjaannya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Mungkin aku bisa menanyakan hal ini pada Rongqi Mo dan Rongqi Shou, ucapnya pelan. Setelah berbincang-bincang santai, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu bergerak menuju penjara barat. Penjara barat. Rongqi Mo dan Rongqi Shou dan dua pelayan Rongqi Fei duduk di dalam penjara dengan perasaan gundah. Mereka terdiam dan membisu tanpa berbicara sepatah kata pun. Saudara Mo, siapa Tuan Huaruo ini? Ucap salah satu pelayan Rongqi Fei, namun segera dihentikan oleh Rongqi Shou. Saudara Han, San, jangan membicarakan masalah itu lagi. Jika Tuan Huaruo mendengar. Benar. Aku mendengar kalian membicarakanku, ucap King Ruo sambil memasuki ruangan, membuat lutut Rongqi Shou dan Rongqi Mo bergetar. Tuan, ucapnya terbatas sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Duduklah, ucap King Ruo dengan santai sambil menempati kursi yang tersedia di dalam ruangan itu. Terima kasih Tuan, ucap Rongqi Shou dan Rongqi Mo terbata, berbeda dengan Rongqi Han dan Rongqi San yang tampak kebingungan. Rongqi Mo, Rongqi Shou, sebelumnya aku telah memeriksa pengetahuan kalian untuk menemukan kekuatan yang dapat menahan serangan petir namun gagal. Akhirnya aku menyerah ruang harta kekayaan para tetua. Kalian, namun tidak menemukan teknik rahasia tersebut, apalah kalian bisa menjelaskannya? Tuan Huaruo, mengapa Anda melakukan hal ini pada kami? Ucap Rongqi Shou dengan serius. Aku King Ruo. Tentu saja aku tertarik dengan kekuatan rahasia kalian yang dapat menahan serangan petir itu. Sebelumnya aku ingin menanyakan hal ini baik-baik, tapi sikap kalian. Menjeda kalimatnya dengan tatapan tajam, membuat Rongqi Shou dan rombongannya menundukkan kepalanya. Benar dugaanku, ternyata dia memang dari klan kuno itu, ucap Rongqi Shou berbicara pada rombongannya. Benar, sebelumnya dia pernah menyiksa kami. Namun kami hanya mendengar suara derak petir, ucap Rongqi Mo menanggapi. Apakah ada yang bisa menjelaskannya? Tanya King Ruo mengejutkan perbincangan kelompok tersebut. Keempat sosok yang begitu ketakutan tersebut masih saja terdiam. Sebenarnya tidak ada yang perlu kalian rahasiakan lagi dariku, karena kota Changfeng kini berada di bawah perlindunganku, ucap King Ruo mengejutkan mereka. Perlindungan Tuan? Tanya Rongqi Mo dengan serius. Apakah kalian meragukanku? Tidak Tuan. Namun masih diam. Aku tahu kalian masih meragukanku, ucap King Ruo sambil mengeluarkan kristal kenangan, lalu meneteskan darahnya. Cahaya muncul dari bola giok berwarna putih terang itu, menampilkan sosok King Ruo menyerang leluhur kedua, hingga membunuh leluhur ketiga. Oh tidak, ucap Rongqi Shou dan rombongannya menangis sambil menepuk-nepuk dadanya dengan perasaan sedih. Menatap kristal kenangan yang terus menampilkan tindakan Rongqi Wuhen yang meminta pengampunan pada King Yongjun.
Tuan, apa yang telah leluhur kami lakukan? Tanya Rong Kim Mo. Sudah aku katakan dari awal, sikap kalianlah yang membuatku tidak ingin berhubungan baik dengan kalian. Selain arogan, kalian juga begitu senang menindas orang lain hingga menindas putraku. Tidak membunuh Ronggi Wuhen dan menghancurkan kota Changfeng adalah pengampunanku, jawab King Ruo dengan tegas. Membuat Ronggi Shou terdiam, yang benar-benar tidak menyangka jika sosok muda yang ada di hadapannya adalah sosok yang begitu kuat. Apakah kalian masih meragukanku? Tidak tuan, ucap Ronggi Shou terbata. Baik, jawab pertanyaanku sebelumnya, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, kemampuan kami menahan serangan petir, itu karena kekuatan darah kami, ucap Ronggi Shou menjelaskan. Kekuatan darah? Tanya King Ruo dengan heran, sambil mengeluarkan mangkuk giok yang berisi kekuatan darah dan jiwa Ronggi Wuhen, lalu mencoba kekuatan petirnya. Slas, jeder, kilatan petir yang muncul, menjauh dari mangkuk tersebut, seperti menyimpang dari arah sasarannya. Tuan, kekuatan darah kami selain mampu menahan serangan petir, juga mampu menahan serangan api. Jawab Ronggi Shou, membuat King Ruo tercengang. Dengan perlahan King Ruo kembali menguji kekuatan darah tersebut dengan melepaskan api hitam, api putih dan api biru, namun ketiga api suci itu menjauh seperti terdorong oleh udara. King Ruo menganggukkan kepalanya. Shen Ronggi sebagai klan bejana emas, kekuatan darah mereka ternyata sudah terbentuk untuk menahan dua kekuatan tersebut, tidak heran jika mereka tidak memiliki kitab teknik yang mengajarkan hal itu. Membatin sambil menatap Ronggi Shou dan rombongannya dengan serius, lalu menyimpan mangkuk giok yang berisi kekuatan darah Ronggi Wuhen ke dalam cincin penyimpanannya. Tetapi kekuatan darah kami tidak bekerja pada serangan fisik dan senjata, ucap Ronggi Mo dengan jujur. Benar. Bahkan leluhur kalian yang sudah berada di tahap abadi bahkan tidak mampu menahan serangan tunggalku, ucap King Ruo menanggapi. Sesama abadi, bukankah tuan memang bisa membunuh leluhur kami, ucap Ronggi Shou. King Ruo menggelengkan kepalanya. Apakah kalian pikir menjadi abadi itu mudah? Ronggi Shou dan rombongannya menggelengkan kepalanya, tiba-tiba terlihat menyadari sesuatu. Apakah itu artinya tuan? Ronggi Mo menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan serius. Aku masih sama seperti kalian, ucap King Ruo sambil mengedarkan aura kekuatannya, membuat Ronggi Shou dan rombongannya terbelalak. Bagaimana bisa? Kalian sudah melihatnya, apakah kalian masih meragukannya? Tidak tuan, menatap King Ruo dengan ketakutan. Klan Shen Guoshi King benar-benar mengerikan. Tidak heran jika keberadaan mereka begitu ditakuti, ucap Ronggi Mo berbicara pada rombongannya dengan serius. Benar, ucap Ronggi Shou dan rombongannya menanggapi. Baiklah, terima kasih penjelasan dan kejujuran kalian, ucap King Ruo sambil melepaskan rantai emas, menyegel kekuatan jiwa keempat sosok tersebut. Tuan, ini, jika ingin mati, silakan melawan, ucap King Ruo membuat mereka terdiam. Setelah rantai emas benar-benar menyegel kekuatan jiwanya, King Ruo lalu memanggil Yin Gan ke dalam ruangan itu. Tidak lama kemudian, sosok Yin Gan memasuki ruangan. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Mereka berempat akan bekerja di bawah pengawasanmu, arahkan mereka untuk bekerja dan membantu mereka di kebun buah-buahan. Baik penguasa, lalu bagaimana dengan tempat tinggal mereka? Dengan sikap hormat. Tentu saja di Istana Naga Emas, jawab King Ruo dengan santai. Baik penguasa, hamba mengerti. Lalu mengarahkan pandangannya pada Ronggi Mo dan rombongannya. Tidak menyiksa kalian, itu adalah kemurahan dan pengampunan penguasa, ucap Yin Gan berbicara pada Ronggi Mo dan rombongannya melalui telepati, yang langsung dipahami oleh mereka. Terima kasih tuan, sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Baiklah, aku pergi dulu, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, Yin Gan lalu membawa Ronggi Shou dan rombongannya meninggalkan tempat itu. Mari kita pergi dari tempat ini, ucapnya dengan ramah. Baik tuan, ucap Ronggi Shou dengan hormat. Yin Gan menggelengkan kepalanya. Saudara, panggil aku Yin Gan,
Kita semua sama-sama pelayan penguasa muda King Ruo, jadi tidak ada perbedaan antara kita, ucapnya dengan serius, membuat Rong Gisou dan rombongan saling berpandangan. Sen Guoxiyin, pelayan, tanya Rong Qimo terkejut. Saudara, tidak ada yang aneh dengan hal itu, lagi pula menjadi pelayan penguasa muda King Ruo bukanlah hal yang buruk. Selain kita diberikan kebebasan, klan yang kita tinggalkan juga berada di bawah perlindungannya, jawab Yin Gan menjelaskan. Di bawah perlindungannya. Selain itu, bukankah sangat aneh saat seorang dari klan kuno dipanggil penguasa muda, ucap Rong Gisou dengan penasaran. Saudara tenanglah, setelah penguasa muda menjadikan kalian sebagai pelayannya, dia akan meminta klan terdekat yang berada di bawah perlindungannya untuk melindungi kota Changfeng, mungkin dari Gunung Langit Yin, Gunung Langit Jin, Hutan Gelap, Sen Guoxi Hua atau dari Gunung Suci Pingxie. Mengenai panggilan penguasa muda, itu karena penguasa muda King Ruo adalah putra angkat penguasa agung Luo Feng, penguasa agung wilayah selatan yang telah terjatuh, jawab Yin Gan, membuat Rong Gisou dan rombongan ternganga. Bagaimana bisa dia memiliki begitu banyak dukungan di wilayah kuno utara? Tanya Rong Gihan. Yin Gan tersenyum santai. Saudara, penguasa muda King Ruo memiliki latar belakang yang sangat mengerikan. Selain sebagai putra angkat penguasa agung Luo Feng, penguasa muda King Ruo adalah pemilik darah suci murni Sen Guoxi King. Dari pihak ibu, dia adalah putra pertama putri Sen Guoxi Ling Yun, yang merupakan putri tunggal. Patriark klan Sen Guoxi Ling Zong, saudara, perlu waktu dan tempat yang baik untuk menjawab semua pertanyaan saudara, jawab Yin Gan membuat Rong Gisou dan rombongan saling berpandangan dengan tubuh bergidik ngeri. Benar-benar latar belakang yang sangat mengerikan, ucap Rong Qihan. Benar, yang lebih menakutkan lagi adalah dengan kekuatannya yang masih berada di tingkat semi-abadi, penguasa muda dapat membunuh Pangeran Yin Zhuo yang merupakan abadi tingkat 3, ucap Yin Gan, membuat Rong Qimo dan rombongannya mematung ternganga. Saudara tenanglah, kota Changfeng pasti aman, karena para klan pelayan akan melindungi kota itu. Tidak perlu malu dan khawatir akan hal itu, Sen Guoxiyin yang saat ini dipimpin oleh tetua Yin Xie dan klan Jin yang dipimpin oleh Patriark Sen Guoxi Jin Kong yang merupakan abadi tingkat 2 juga tunduk padanya. Adi tidak perlu khawatir dengan hal itu, jika saudara dapat menunjukkan karakter yang baik, penguasa muda pasti memperlakukan saudara seperti saudaranya sendiri. Dengan wajah serius, kata-kata Yin Gan membuat Rong Gisou dan rombongannya menjadi sedikit tenang, lalu bergerak mengikuti Yin Gan meninggalkan tempat itu. Kata-kata Yin Gan membuat Rong Gisou dan rombongannya menjadi sedikit tenang, lalu bergerak mengikuti Yin Gan meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo yang sebelumnya meninggalkan penjara barat, tiba di aula kultivasi. Di tempat itu, King Ruo lalu mengirim pesan jiwa pada Yin Xie untuk mengirimkan beberapa semi-abadi tingkat 9 untuk melindungi kota Changfeng secara rahasia. Setelah mengirim pesan jiwa pada Yin Xie, King Ruo lalu mengeluarkan mangkuk giok yang berisi kekuatan darah dan jiwa Rong Qi Wuhen dari dalam cincin penyimpanannya, dan mulai mempelajari dengan seksama. Di tempat lain, Chang Xiaoji yang sebelumnya kembali dari klan Minyao untuk dapat bertemu dengan King Ruo, duduk di taman belakang istana kediamannya dengan gelisah. Pangeran, apakah Anda memikirkan acara besok pagi? Tanya pelayan yang duduk menemaninya. Sepertinya demikian, jawabnya berbohong, dengan tatapan menerawang. Pelayan, apakah ada kabar dari penjaga kota mengenai sosok yang aku cari sebelumnya? Hingga saat ini masih belum ada pangeran. Apakah dia tidak datang ke kota ini? Membatin dengan perasaan cemas. Pangeran, apakah telah terjadi sesuatu? Tanya pelayan itu dengan heran saat melihat perubahan wajah Chang Xiaoji dengan kesedihan tersebut. Tidak, ucapnya menggelengkan kepalanya, menatap langit malam kota Chang'an dengan sedih. Seharusnya aku tidak kembali, ucapnya pelan, lalu duduk pada kursi taman. Di tempat lain, King Ruo terus mempelajari kekuatan darah Rong Qi Wuhen dan mencoba menyerap kekuatan darah tersebut namun gagal. Hais, ucapnya mendesah kecil lalu meninggalkan aula kultivasi,
bergerak menuju Istana Emas untuk menemui King Ling. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di tempat itu. "Kakak," ucap King Ling yang sedang beristirahat menyambut kedatangannya dengan hangat. "Ling Er, kita sudah tiba di kota Chang'an," ucapnya sambil melepaskan jubahnya. "Apakah Jun Er sudah tahu?" Sambil membantu King Ruo melepaskan pakaian. "Aku akan mengabarinya besok pagi," jawab King Ruo dengan lembut. Setelah selesai melepaskan jubah dan menggantinya dengan pakaian biasa, King Ruo lalu mengawasi King Lian An yang sudah tertidur lalu kembali menemui King Ling. "Akhirnya bisa beristirahat," ucapnya merebahkan diri. "Lalu apa rencana kakak selanjutnya?" "Kita akan beristirahat selama 2 hari di kota ini, setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan menuju klan Shen Guoshi Ziliao," jawab King Ruo sambil memeluk King Ling yang merebahkan diri di sampingnya. "Baik," ucap King Ling, sambil berbincang-bincang santai hingga mereka berdua terlelap. Pagi hari, pada saat hari sudah terang, King Ruo yang sudah terbangun dari tidurnya lalu menemui King Yongjun yang sedang berlatih di halaman istana giok biru. "Ayah," ucapnya, berdiri menghampiri King Ruo dengan gembira. "Jun Er, kita sudah tiba di kota Chang'an. Maaf sebelumnya tidak mengeluarkanmu dari dunia jiwa," ucap King Ruo sambil menjelaskan alasannya. "Baik ayah," Jun Er mengerti. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Baik, ayah akan meminta Paman Long Chen dan Paman Huyan Lan menemanimu." Sambil memanggil kedua pelayan setianya tersebut. Tidak lama kemudian kedua sosok itu tiba di halaman istana giok biru. "Penguasa," ucap Huyan Lan dan Long Chen dengan hormat. "Aku ingin kalian kembali menemani Jun Er," ucap King Ruo menjelaskan tujuannya. "Baik penguasa." Dengan sikap hormat, King Ruo menganggukkan kepalanya. "Jika ada masalah sekecil apapun, segera kabari aku," ucapnya dengan serius. "Baik penguasa." Dengan sikap hormat, setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo lalu mengeluarkan mereka bertiga dari dalam dunia jiwa. Setelah mengeluarkan King Yongjun, Huyan Lan dan Long Chen dari dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu kembali menuju Istana Emas. Di luar dunia jiwa, swus. Sosok King Yongjun, Huyan Lan dan Long Chen muncul di hadapan Yuan Bai dan Yuan Hei yang sedang berjaga di dalam kamar penginapan. "Tuan muda, saudara," ucap mereka menyapa King Yongjun dengan ramah dan hormat. "Paman Yuan Bai, Yuan Hei, kami akan melihat-lihat kota Chang'an," ucapnya menyapa kedua sosok kera raksasa yang menggunakan tampilan manusia itu dengan hormat. "Selamat bersenang-senang tuan muda," ucap Yuan Bai dengan hangat dan ramah. "Baik paman, kami pergi dulu." Lalu meninggalkan ruangan itu dengan tenang. Di jalanan kota Chang'an, King Yongjun dan rombongannya disuguhkan dengan hiruk-pikuk penduduk kota yang terus berbondong-bondong, bergerak menuju istana kota dengan wajah bergembira dan penuh semangat. "Paman, sepertinya ada acara," ucap King Yongjun dengan penasaran. "Sepertinya demikian," ucap Long Chen lalu menghampiri penduduk kota yang berpapasan dengannya. "Saudara, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa semua orang terus bergerak menuju pusat kota?" "Tuan, hari ini adalah pertunangan pangeran pertama Kekaisaran Chang'an. Chang Xiaoji akan dijodohkan dengan Dun Tiandu, putri Kekaisaran Dun yang merupakan salah satu kekaisaran terkuat di kawasan barat daratan ini," jawab pemuda tersebut dengan penuh semangat. "Terima kasih tuan," ucap Long Chen sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Tuan muda, bagaimana?" tanya Huyan Lan. "Aku ingin melihatnya paman." "Baik," ucap Long Chen dan Huyan Lan bersamaan, lalu bergerak menuju istana kota dengan tenang. Di tempat lain, di dalam dunia jiwa, King Ruo, King Ling dan King Lian An beristirahat di gazebo giok biru sambil menikmati suasana dan pemandangan danau giok biru yang menenangkan. "Apakah kakak tidak ingin menikmati suasana kota Chang'an?" tanya King Ling dengan heran. King Ruo menggelengkan kepalanya, menatap King Ling dan King Lian An dengan hangat. "Lalu apakah Ling Er ingin menikmati suasana kota Chang'an?" ucap King Ruo balik bertanya. King Ling menggelengkan kepalanya. "Kakak, aku sudah terlalu sering meninggalkan An Er,
Aku khawatir dia akan terbiasa berpisah lalu menjauh dan tidak ingin bersamaku, ucapnya pelan sambil mengusap lembut kepala King Lian An yang duduk di pangkuan King Ruo. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sebenarnya aku juga sangat ingin ketika berada di dunia luar, bisa membawa An-Er, tapi tubuhnya benar-benar tidak bisa dimanipulasi. Dengan tatapan menerawang, kakak benar. Kehadiran An-Er yang begitu berbeda akan menarik perhatian banyak orang, terutama mereka para pelatih gelap, ucap King Ling sambil berbincang-bincang santai. Di istana kota Changfeng, King Yongjun dan rombongan akhirnya tiba di tempat itu, lalu menempati kursi yang tersedia di halaman istana. Semakin siang tempat itu semakin ramai, hingga ribuan penduduk kota yang datang terlambat harus berdiri dan berdesakan. Menjelang siang rombongan pengantar dari pihak Kekaisaran Dun yang membawa Dun Tiandu akhirnya tiba. Satu pasukan yang terdiri dari 20 kultivator semi-abadi tingkat 7, 4 semi tingkat 9, terus bergerak mendampingi kereta kuda naga yang membawa Dun Tiandu di dalamnya. Kereta kuda naga terbang dan rombongan dari Kekaisaran Dun itu mendarat di halaman istana. Apakah mereka akan membiarkan kita kepanasan di halaman istana ini? Ucap sosok paruh baya yang ada di sisi kanan kereta, membuat King Yongjun begitu heran. Chang Xiaoji benar-benar memandang rendah kita, lelaki lemah yang beruntung itu bahkan membiarkan kita harus menunggu, ucap pemuda lainnya berbicara dengan wajah kesal. Paman, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya King Yongjun, menatap Long Chen dan Hu Yanlan dengan serius. Tuan muda, sepertinya ini adalah pertunangan politik, jawab Long Chen berbicara melalui telepati. Pertunangan politik, dengan wajah yang semakin heran. Benar tuan muda, pertunangan politik ini hanyalah trik yang digunakan oleh para kaisar untuk menjaga dan melindungi wilayah kekuasaan mereka, jawab Long Chen menjelaskan. Mereka dari Kekaisaran Dun ini sepertinya tidak terlalu suka pada pihak istana Chang'an, ucap King Yongjun. Benar tuan muda, apalagi Kekaisaran Dun adalah kekaisaran yang sangat kuat, sambil menatap rombongan pihak istana Chang'an yang keluar menyambut rombongan tersebut. Tetua Dun Yuan, maaf atas keterlambatannya, mari, ucap pemimpin rombongan sambil membawa rombongan itu memasuki istana. Tidak lama kemudian, seorang gadis bergaun merah dengan motif bunga persik dan burung phoenix, mengenakan cadar merah tipis keluar dari dalam kereta. Aura semi-abadi tingkat 7 yang sangat mendominasi keluar dari tubuhnya. Ternyata Putri Dun Tiandu benar-benar kuat, ucap para penduduk kota berdecak kagum, namun hal itu membuat King Yongjun semakin tidak senang. Orang-orang ini bahkan tidak merasa malu sedikitpun. Membatin kesal, di dalam aula istana. Chang Xiaoji menatap kehadiran Dun Tiandu dan rombongan dengan perasaan janggal dan tidak nyaman, terutama sikap tetua Dun Yuan dan rombongan yang bahkan tidak menyembunyikan ketidaksenangannya. Tetua, putri, selamat datang di istana Chang'an, maaf atas sambutan yang tidak berkenan ini, ucap Chang Yan Kaisar Chang'an berbasa basi dengan hormat. Yang mulia, kami sudah datang sesuai dengan perjanjian leluhur Chang'an dan leluhur Dun. Namun kami sangat saudara cukup, ucap seorang tetua dengan hormat, membuat Dun Yuan yang memiliki karakter yang meledak-ledak itu terdiam. Yang mulia, pangeran, kami telah datang. Kami mohon maaf karena yang mulia kaisar tidak bisa ikut serta bersama kami, ucap sosok paruh baya lainnya berbicara dengan hormat. Tetua Dunwu, kami memaklumi hal ini. Karena Tuan Putri dan rombongan telah datang, maka mari kita mulai acaranya, ucap Chang Xiaoji yang tampak tegang dan gelisah. Xiaoji ada apa? Tanya Chang Yan berbicara melalui telepati. Ayah, aku merasa tidak pantas, apalagi Putri Dun Tiandu selain cantik dia juga lebih kuat dariku. Dengan wajah serius, semuanya akan berjalan dengan lancar, jadi tenangkan hati dan pikiranmu. Baik, ucap Chang Xiaoji yang masih merahasiakan kejanggalan dari utusan yang datang tersebut. Di hadapan mereka, seorang tetua dari istana Chang'an lalu mengarahkan Chang Xiaoji dan Dun Tiandu untuk memulai ritual tersebut. Di halaman istana, 15 menit,
Setelah rombongan dari Kekaisaran Dun memasuki istana, tiba-tiba langit kota bergetar. Sus! Seekor naga hitam yang merupakan hewan buas semi-abadi tingkat 5 yang membawa 25 sosok di atas punggungnya dengan aura pembunuhan muncul di tempat itu. Oh tidak, ucap semua orang mulai panik saat naga hitam itu tiba-tiba melepaskan aura penindasannya. Dun Tiandu, apakah karena bocah lemah itu kamu menolak cintaku? Seorang pemuda melompat dari punggung naga hitam tersebut bergerak menuju halaman istana kota Chang'an, yang langsung dihadang oleh ribuan prajurit jubah emas. Kalian sampah, jangan menghalangi jalanku, dengan tatapan nyalang. Oh tidak, itu Tang Jingtian, ucap para penduduk kota panik, membuat halaman istana kota menjadi kacau. Akan terjadi kekacauan, sebaiknya kita pergi. Sambil meninggalkan tempat itu. Kunci tempat ini, teriak Tang Jingtian dengan keras, membuat ke-20 sosok yang berada di atas punggung naga hitam itu bergerak menyebar, melepaskan mantra formasi, mengurung semua orang yang ada di halaman istana. Sus! Pasukan elit yang menyamar sebagai penduduk kota dan berbaur dengan banyak orang sebelumnya, bergerak bergabung bersama pasukan jubah emas. Jangan ada yang bergerak dan tetap tenang. Kami akan melindungi kalian, ucap sang jenderal sambil membuat segel perlindungan. Sus! Seorang paruh baya keluar dari dalam istana dengan tenang, muncul di hadapan Tang Jingtian yang begitu murka tersebut. Tuan muda, sebaiknya tinggalkan tempat ini, ucap sosok paruh baya tersebut dengan santai, sambil meminta rombongannya menghentikan serangan penindasan aura pembunuhan tersebut, sambil memeriksa. Ribuan penduduk kota yang kini berada di bawah segel perlindungan Jenderal Jubah Emas. Tinggalkan tempat ini. Sebelum aku mendapat jawaban dari Dun Tiandu, aku tidak akan pergi. Ucapnya dengan kasar. Jika putri tidak mau, bagaimana? Tanya sosok itu dengan santai. Aku akan mengacaukan tempat ini hingga dia keluar dan menemuiku. Dengan tatapan nyalang. Sosok paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Tidak membunuh kalian yang telah merusak upacara penting ini adalah cara kami menghormati kalian. Membunuh kami, Pak Tua, apakah kamu buta dengan siapa kamu berbicara? Ucap Tang Jingtian memotong kata-kata sosok paruh baya tersebut. Tang Jingtian, jangan mengira aku takut padamu. Sebagai pangeran tindakanmu benar-benar tidak bermoral. Apakah kamu ingin, Cangguan? Jangan banyak bicara. Cepat panggil Dun Tiandu untukku, atau aku akan benar-benar menyerang tempat sambil mengeluarkan tombak emas dari dalam cincin penyimpanannya, bersiap menyerang tempat itu. Nah, jangan mengancamku. Ini adalah kota Chang'an, jikapun ada urusan mengapa kamu tidak melakukannya sebelum Tuan Putri datang ke tempat ini. Dengan tatapan tajam, sambil memanggil puluhan jenderal berjubah perak dan jubah emas. Kata-kata Cangguan membuat Tang Jingtian tertawa. Aku tidak menyangka, dengan adanya pertunangan ini membuat kalian bahkan tidak memandang kehadiranku. Apakah kalian pikir dua kekaisaran ini dapat menahan serangan kami? Membuat ratusan sosok pasukan jubah emas membentuk formasi pertahanan dan formasi serangan. Paman, sepertinya kekaisaran Tang sengaja ingin membuat masalah, ucap King Yongjun. Benar, tidak hanya itu. Mereka juga sepertinya sedang mengulur waktu, ucap Hu Yanlan menanggapi. Sambil mengabari masalah itu pada King Ruo. Paman, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Sambil berdiri, baik tuan muda, tapi jika kita keluar, itu artinya kita akan merusak segel pasukan jubah emas, dan aura pembunuhan yang dilepaskan oleh naga hitam dan rombongannya yang ada di atas langit itu akan melukai banyak orang, ucap Hu Yanlan dengan serius. Benar tuan muda, kekuatan darah naga hitam itu juga lebih kuat dari kekuatan darah nagaku, ucap Long Chen, membuat King Yongjun terdiam. King Yongjun menganggukkan kepalanya. Seandainya tingkat kultivasiku lebih tinggi lagi, mungkin aku bisa menolong banyak orang di tempat ini. Tuan muda, sebaiknya merahasiakan kekuatan darah emas Sen Guoshi Ling dan Sen Guoshi King, ucap Long Chen menanggapi dengan serius. Tidak lama kemudian, tiba-tiba udara di tempat itu bergetar. Sus! Chang Xiaoji dan Dun Tiandu muncul di tempat itu,
menatap Tang Jingtian dan rombongannya dengan tajam. Bocah lemah ini, menatap Chang Xiaoji dan yang lainnya, kamu masih tetap mengantarkan diri pada Dun Tiandu, akhirnya kamu muncul juga. Aku tidak menyangka kamu masih tetap mengantarkan diri pada bocah lemah ini. Menatap Chang Xiaoji dengan rendah. Walaupun menurutmu dia adalah bocah lemah, tetapi dia adalah tunanganku, ucap Dun Tiandu, membuat wajah Tang Jingtian langsung memerah. Kamu benar-benar buta. Apa yang bisa kamu lihat dari bocah ini? Selain wajahnya yang buruk, kemampuannya juga begitu buruk, seleramu benar-benar rendah. Teriaknya hampir menggila. Paman Chen, sepertinya perang ini tidak akan terhindari, ucap King Yongjun. Benar, apalagi sikap Dun Tiandu yang memprovokasi Tang Jingtian, tempat ini benar-benar akan kacau. Ucap Long Chen menanggapi. Lalu paman, mengapa sang kaisar tidak keluar untuk menangani masalah ini? Martabat kaisar tidak bisa disamakan dengan para pangeran, tentu saja dia tidak akan merendahkan harga dirinya dengan mengurus masalah ini. Konyol, bukankah dia seharusnya keluar dan menyelesaikan masalah ini? Paman, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Yongjun dengan serius. Namun belum sempat Long Chen dan Hu Yanlan menjawab, tiba-tiba suara dari kehampaan berbicara. Dan dia seharusnya keluar dan menyelesaikan masalah ini. Tang Jingtian, aku menyebutmu ini tampan dan pemberani. Jika ada 1 juta pria tampan maka kamu adalah sosok yang berada di urutan terakhir. Aku menyebut pemberani karena kamu berani menahan malu. Sudah ditolak pun masih memaksa, benar-benar pria tampan yang konyol. Dari mana rasa percaya dirimu itu datang? Ucap King Ruo yang ternyata sudah datang, mengawasi tempat itu dari balik perisai ilusi. Siapa yang berbicara dan mengacaukan suasana? Tanya Chang Guan dan rombongannya penasaran, sambil mencari keberadaan sosok King Ruo. Tiba-tiba Chang Xiaoji yang juga sedang mencari keberadaan sosok itu melihat King Yongjun yang duduk tenang, bersama Long Chen dan Hu Yanlan di tengah kerumunan penduduk kota. Akhirnya tuan itu datang juga, ternyata dia memang datang di kota ini, ucapnya dengan tenang. Pangeran, ada apa? Tanya Chang Guan dengan heran saat melihat Chang Xiaoji tiba-tiba tersenyum tenang. Tetua tenanglah, kota ini akan aman, ucapnya dengan percaya diri, berbicara pada Chang Guan melalui telepati. Maksud pangeran, tetua, lihat anak kecil yang duduk di antara tuan itu. Sambil meminta Chang Guan melihat King Yongjun yang tampak tenang. Pangeran, apa hubungannya keamanan kota ini dengan bocah itu? Tanya Chang Guan dengan heran. Tetua, sosok yang berbicara ini adalah ayahnya. Chang Guan yang semakin tidak mengerti maksud Chang Xiaoji, hanya bisa menganggukkan kepalanya, sambil menatap semua orang yang kini tampak begitu tegang. Di antara kerumunan penduduk kota, paman, ternyata ayah sudah tiba, ucap King Yongjun dengan gembira. Benar, ucap Hu Yanlan dengan tenang. Paman, apakah ada perintah dari ayah? Belum ada tuan muda. Baiklah, kita akan menunggu di sini, ucap King Yongjun dengan tenang. Baik, ucap Long Chen dan Hu Yanlan dengan waspada. Di atas langit kota, keparat. Siapa kamu sebenarnya? Jangan hanya bisa bersembunyi, teriak Tang Jingtian dengan kesal, sambil mencari sumber suara King Ruo yang terus memprovokasinya. Bukankah kamu sangat hebat, lalu mengapa kamu tidak bisa menemukan keberadaanku? Anak muda, aku ingin mengatakan bahwa selain tidak tampan, kamu juga tidak berbakat. Kata-kata yang terus muncul dari kehampaan tersebut membuat Tang Jingtian naik pitam dan kalap. Jika kamu tidak muncul, aku akan membunuh semua orang yang ada di tempat ini. Teriaknya murka bergerak menyerang Chang Xiaoji. Kakak, ucap Dun Tiandu, sambil bersiap melepaskan serangan, namun tiba-tiba sosok Tang Jingtian terlempar dengan suara tamparan. Plak-plak, suara tamparan yang begitu keras, bergema memecah keheningan. Teriak Tang Jingtian murka, kelabakan mencari sosok yang menampar wajahnya. Jangankan untuk membunuh mereka, menemukan keberadaanku saja kamu tidak bisa. Apakah kamu masih berpikir dapat mengacau di tempat ini?
Aku hitung sampai 3, jika dalam hitungan ketiga kalian tidak pergi, maka aku akan melenyapkan kalian semua, ucap King Ruo dengan tegas. 1. Ucap King Ruo mulai menghitung, membuat suasana itu menjadi tegang. Pangeran, sosok ini sangat kuat, apa yang harus kita lakukan? Tanya jenderal yang datang bersama Tang Jingtian dengan khawatir. Paman, sekuat apapun dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Apakah dia berani mempertaruhkan kota ini? Pangeran benar, tapi bagaimana jika dia benar-benar membunuh kita? Paman tenanglah, dia hanya menggertak. Jika kita pergi, lalu kemana aku akan meletakkan wajah Kekaisaran Tang? Dengan wajah serius, selain Tang Jingtian dan rombongannya, Chang Guan dan rombongannya juga begitu khawatir. Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka terbunuh di tempat ini, maka perang ini benar-benar akan terjadi. Tetua, tenanglah, ucap Chang Xiaoji dengan tenang, sambil menatap Dun Tiandu yang tampak gelisah. 2. Ucap King Ruo yang berada di balik perisai ilusi kembali menghitung. Tiba-tiba Tang Jingtian tertawa. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi apakah kamu yakin ingin membunuhku di tempat ini? Dengan sikap menantang, aku adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-kata, jawab King Ruo dengan tenang, membuat Tang Jingtian tertawa terbahak-bahak. Chang Xiaoji yang lemah, orang lain ikut campur masalah kita tapi kamu diam saja. Apakah kamu yakin ingin berperang dengan kami? Orang lain, jika dia orang lain mengapa dia harus ikut campur dalam masalah ini? Tang Jingtian, kamu telah mengacau acara penting kami. Bukankah sangat keterlaluan jika kami membiarkan kalian pergi begitu saja? Jawab Chang Xiaoji dengan penuh percaya diri, membuat para tetua dan jenderal kota Chang'an saling berpandangan. Pangeran, ini ucap Chang Guan dengan khawatir. Baiklah, kami akan pergi, tetapi dengan satu syarat, serahkan kitab pujian bulan. Dengan begitu masalah ini selesai, ucap Tang Jingtian dengan percaya diri, membuat King Ruo yang berada di balik perisai ilusi begitu terkejut. Kitab pujian bulan, akhirnya aku mengerti alasan Chang Xiaoji berada di tanah suci Minyao, ternyata ingin mempelajari teknik pujian agung dari klan Minyao untuk dapat menguasai teknik kitab pujian bulan. Membatin, sambil mengamati reaksi Chang Xiaoji. Akhirnya aku mengerti, ternyata tujuan kalian adalah kitab pujian bulan. Tang Jingtian, sudah aku katakan sebelumnya, akan sangat keterlaluan jika kami membiarkan kalian pergi begitu saja, apalagi membawa kitab pujian bulan, ucap Chang Xiaoji menanggapi dengan serius. 3. Ucap King Ruo kembali menghitung, namun Tang Jingtian dan rombongannya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Sus, King Ruo muncul di hadapan naga hitam, mengejutkan semua orang yang ada di tempat itu. Sangat mudah. Aku sudah menghitung, mengapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin mati? Roar, ngaung. Naga hitam itu murka, melepaskan tembakan bola api hitam dari mulutnya. Sus, bola api hitam yang mengandung racun api itu mengenai sosok King Ruo, namun lenyap dalam kehampaan. Ternyata cacing kecil seperti dirimu masih bisa menyerang, tapi maaf seranganmu bahkan tidak dapat membakar bajuku, ucap King Ruo sambil bergerak, menampar kepala naga tersebut dengan keras. Duar, ledakan keras mengguncang langit kota Chang'an bersamaan dengan cipratan darah dan potongan tubuh naga hitam yang terlempar ke berbagai arah. Sangat kuat, ucap semua orang terperangah, menatap King Ruo yang tiba-tiba bergerak ke berbagai arah seperti kilatan cahaya. Slas, slas. Cahaya keemasan itu bergerak bersamaan dengan ledakan dahsyat yang terus bergema, mengguncang langit kota dengan hebat. Duar, duar, cipratan darah dan potongan tubuh terlempar ke berbagai arah, membuat Chang Guan dan semua orang yang ada di tempat itu mematung ternganga. Sangat kuat, dia membunuh semi-abadi tingkat 7 hingga tingkat 8 seperti memukul lalat, ucap Chang Guan. Sus, sosok King Ruo berhenti, berdiri di hadapan Tang Jingtian yang mematung dengan wajah pucat pasi. Katakan sesuatu sebelum aku memisahkan nyawa dari tubuhmu itu. Dengan tatapan dingin, tutuan, apakah hanya itu? Tanya King Ruo dengan tajam.
Tuan, aku akan pergi. Pergi. Kesempatan sudah berakhir dan tidak ada waktu tambahan, ucap King Ruo sambil bergerak. Mendekatinya dengan perlahan. Sus. Sosoknya berusaha kabur dari tempat itu sambil memecahkan lencana giok merah untuk memanggil bantuan. Oh tidak, ucap Chang Guan dan rombongannya panik. Tetua, tanpa memecahkan giok merah pun pihak Kekaisaran Tang pasti sudah tahu. Tenanglah, ucap Chang Xiaoji dengan tenang, sambil menatap King Ruo yang mulai menampar Tang Jingtian. Plak-plak, tamparan keras itu memecah bibir Tang Jingtian dan mulai merontokkan giginya. Sus, Chang Yan dan rombongannya muncul di tempat itu, menatap King Ruo yang masih belum membunuh Tang Jingtian. Yang mulia, ucap Chang Guan dan semua orang dengan hormat. Siapa pemuda itu, dan apa yang sedang dia lakukan? Sambil mengitari pandangannya. Yang mulia, kami juga tidak tahu, namun tiba-tiba saja dia muncul dan membunuh naga hitam tunggangan Tang Jingtian, lalu membunuh semua jenderal dan komandan pasukan yang datang bersamanya. Menilai tindakannya, sepertinya dia ingin bersenang-senang, mengulur waktu dan menunggu kedatangan pasukan bantuan dari Kekaisaran Tang, jawab Chang Guan. Tindakan King Ruo yang terus menampar Tang Jingtian tanpa menghiraukan kehadirannya membuat Chang Yan menjadi kesal. Tuan muda, apakah kamu akan terus menyiksanya? Bagaimana jika dia mati? Ucap Chang Yan mencoba menghentikan tindakan King Ruo yang ingin bermain-main dengan Tang Jingtian. Tiba-tiba King Ruo menghentikan tindakannya menatap Chang Yan dengan tajam. Siapa Anda? Tanya King Ruo dengan tatapan dingin. Tuan muda, aku Chang Yan, Kaisar Kota Chang'an, jawabnya dengan tenang. Berani menyebut diri sebagai kaisar di hadapanku. Anda benar-benar konyol. Lalu mengalihkan perhatiannya, dan kembali menampar Tang Jingtian yang kini bahkan tidak bisa menangis karena rahangnya telah terlepas, mematung menahan rasa sakit yang meremukkan wajahnya. Kamu, ucap Chang Yan dengan kesal namun segera dihentikan oleh Chang Xiaoji. Ayah, jangan gegabah. Tuan ini adalah sosok yang tidak boleh disinggung. Tidak boleh disinggung. Dia telah membunuh pasukan dari Kekaisaran Tang, itu artinya dia dengan sengaja memicu masalah di kota ini. Selain itu sikapnya juga telah menyinggung perasaanku. Dengan wajah kesal, ayah, jangan. Tiba-tiba King Ruo menghentikan tamparannya pada Tang Jingtian, menoleh pada Chang Xiaoji dengan tajam. Kemari, ucapnya dengan datar. Baik tuan, sambil bergerak menghampiri King Ruo. Sampah kecil ini telah merusak dan mengganggu acara sakralmu, apa yang ingin kamu lakukan padanya? Menyiksa dan membunuhnya, jawab Chang Xiaoji dengan serius. Baiklah, siksa dia tapi membunuhnya adalah bagianku. Baik tuan, dan mulai menampar dan menyiksa Tang Jingtian. Setelah selesai memberi perintah pada Chang Xiaoji, King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Chang Yan. Ternyata kaisar konyol bisa juga tersinggung. Sebelum berani mengatakan bahwa kamu tersinggung, seharusnya kamu melihat di bawah sana, apakah mereka itu patung-patung bernyawa. Kamu, ucap Chang Yan dengan wajah memerah kesal. Chang Yan, seorang kaisar tidak akan mengabaikan setiap masalah yang ada di dalam kotanya, apalagi nyawa rakyatnya. Benar-benar konyol. Aku yakin sebelum naik tahta, kamu pasti anak manja yang malas dan bodoh. Kata-kata King Ruo membuat semua orang yang ada di tempat itu terdiam. Namun Chang Yan yang telah melotot menahan amarah karena dipermalukan begitu emosi dan hampir tidak dapat menahan diri. Kamu jangan keterlaluan, jangan merasa. Yang keterlaluan itu Anda, yang mulia konyol. Apakah kamu dapat membuktikan diri sebagai seorang kaisar? Dengan tatapan tajam, apakah kamu meragukanku? Sambil mengeluarkan lencana segel kekaisaran Chang'an, lalu menunjukkannya. Tentu saja aku meragukanmu, ucap King Ruo yang tiba-tiba melesat, meraih segel kekaisaran tersebut dan merebutnya. Kamu, ucap Chang Yan dengan murka. Sudah aku katakan sebelumnya ternyata selain konyol, kamu memang lemah dan bodoh. Chang Yan, kamu tidak layak menjadi kaisar. Kamu hendak bergerak menyerang, namun segera ditahan oleh Chang Yuan. Chang Yan, apakah kamu tidak sadar dengan kesalahanmu? Jika tidak,
maka aku akan mengingatkannya. Pertama, kamu mengabaikan keselamatan banyak orang. Seharusnya di acara penting putramu, kamu menyegel kota Chang'an dari ancaman sekecil apapun dan memperkuat pertahanan dari setiap sisi. Kedua, saat ada masalah di tempat ini, kamu bahkan mengabaikannya. Kamu telah gagal melindungi kota dan kamu juga gagal dalam mengatasi masalah lalu masih berani menyebut diri sebagai kaisar. Kamu sangat konyol. Jika terjadi sesuatu pada mereka yang ada di bawah, aku akan membuatmu dan seluruh anggota klanmu bertanggung jawab. Dengan tatapan tajam, membuat Chang Guan dengan segera menarik lengan baju Chang Yan. Yang mulia, jaga emosimu. Dia seperti sengaja memprovokasi agar mendapatkan alasan untuk membunuhmu, kita tidak. Krak, krak, retakan keras bergema, saat Chang Xiaoji tiba-tiba mematahkan tangan dan kaki Tang Jingtian, mengalihkan perhatian semua orang. Chang Xiaoji, apakah kamu sudah puas? Sudah tuan. Dengan sikap hormat, King Ruo lalu mencengkram leher Tang Jingtian. Ini adalah gambaran bagi orang yang berani membuat ulah, mengancam, dan menyinggungku. Kamu benar-benar tidak menghargai hidup. Ucapnya lalu meremukkan leher pangeran kekaisaran Tang tersebut. Oh tidak, ucap Chang Guan dan rombongannya panik. Sosok yang telah kehilangan nyawa itu terjatuh dari langit dengan bebas. Tidak, teriak suara dari jauh bergema, mendekati kota itu dengan cepat. Slas, ratusan cahaya tebasan pedang melesat menghantam perisai pertahanan langit kota Chang'an. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Ratusan sosok pasukan jubah emas dari kekaisaran Tang muncul di tempat itu, namun yang membuat semua orang begitu terkejut adalah juga hadir kaisar dan para jenderal dari kekaisaran Dun. Keparat, beraninya kalian membunuh putraku. Teriak pemimpin pasukan itu dengan murka, sambil bergerak meraih jasad Tang Jingtian yang hampir mengenai lantai halaman istana Chang'an. Oh tidak, itu Kaisar Tang Boyirui, ucap pasukan kota Chang'an panik. Ah, teriak Chang Yan kesal, saat Dun Yuan dan rombongannya bergerak, bergabung bersama pasukan yang baru tiba tersebut. Dari awal aku sudah menduga, ternyata memang benar, Dun Sui, kamu seperti musim dingin, kejam dan tidak berperasaan. Ucapnya dengan bibir bergetar. Musim dingin, Chang Yan, aku ini realistis. Bekerja sama dengan kalian hanya akan menempatkan kami dalam masalah. Selain itu, apa yang bisa kami andalkan dari kalian yang lemah ini? Mengandalkan nama Dewa Bulan Chang'an yang sudah redup itu. Kamu sendiri bahkan tidak mampu menerangi malam langit kota ini. Dun Sui, di saat sulit kami bahkan dengan rela hati datang dan membantu kalian, tetapi di saat jaya kalian malah memangsa kami, kalian benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ucap Chang Guan dengan kesal, membuat Dun Sui tertawa terbahak-bahak. Chang Guan, perlu aku ingatkan, kami tidak pernah meminta kalian datang, apalagi meminta bantuan. Apakah karena perjanjian konyol leluhur kita? Saat ini perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi, walaupun demikian, hari ini aku tetap menepatinya. Chang Guan, Chang Yan, perbanyak sadar diri agar tidak tersakiti oleh harapan sendiri, sambil memanggil Dun Tiandu yang masih berada di sisi Chang Xiaoji. Ayah, walaupun perjodohan ini atas dasar perjanjian leluhur Chang'an dan leluhur Sui, namun aku tidak ingin mengingkari janjiku pada langit dan bumi begitu saja. Sambil menatap Chang Xiaoji yang tampak kebingungan di sisinya dengan serius. Tiandu, apakah seperti ini caramu berbakti padaku? Jangan tidak tahu diri kamu. Dengan wajah kesal, yang tidak tahu diri itu kamu. Aku rasa langit pun merestui jika putra dan putrimu tidak berbakti pada orang seperti dirimu. Selain menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, kamu juga tidak memiliki harga diri, benar-benar kaisar sampah. Ucap King Ruo tiba-tiba berbicara dengan tegas. Kamu, jangan ikut campur urusanku. Dun Sui, aku rasa Dun Tiandu sangat malu punya ayah seperti dirimu. Sebaiknya kalian pergi dari tempat ini, atau aku akan membuat kalian seperti Tang Jingtian yang sebelumnya begitu banyak bicara, namun kini diam tak bernyawa.
ucap King Ruo dengan serius, membuat Dun Sui dan rombongannya yang baru tiba itu tertawa keras. "Nak, gaya bicaramu besar juga," mengejek King Ruo. "Aku telah melihat, di sini ada kaisar konyol, lalu kaisar sampah, tapi aku tidak tahu bagaimana dengan kaisar lainnya." Sambil menatap sosok Tang Boyirui yang telah meraih jasad Tang Jingtian kembali naik ke atas langit, menemui Dun Sui dan rombongannya, menatap King Ruo dengan tatapan nyalang. "Keparat, apakah kamu yang membunuh putraku? Apakah kamu tuli? Sudah tahu tapi masih bertanya. Sebelumnya aku membunuhnya, aku telah memberi kesempatan padanya untuk pergi, namun dia mengabaikan kata-kataku," jawab King Ruo dengan santai. Membuat mereka yang baru tiba di tempat itu menatapnya dengan tajam. "Keparat, beraninya kamu membunuh putraku," teriak Tang Boyirui murka, menatap King Ruo dengan nyalang. "Jika tidak ingin mati, sebaiknya tinggalkan tempat ini," ucap King Ruo dengan santai, membuat sosok itu menjadi kalap. "Keparat, karena kamu telah membunuh putraku, maka kamu harus pergi," teriak King Ruo dengan keras yang tiba-tiba bergerak menampar Tang Boyirui yang hendak menyerangnya hingga terlempar belasan meter. "Apa?" ucap rombongannya terkejut. "Yang mulia," bergerak menolong Yang Boyirui dengan khawatir. "Bajingan itu telah menamparku," ucapnya sambil mengusap wajahnya yang memerah dengan bekas tamparan tangan King Ruo yang masih membekas. "Lengkap sudah. Sebelumnya ada kaisar konyol, kaisar sampah, lalu kini kaisar lemah," ucapnya menatap Chang Yan, Dun Sui dan Tang Boyirui satu persatu, membuat tempat itu menjadi senyap. Bajingan ini ternyata berada di pihak netral, dia ternyata tidak memihak pada Chang Yan yang lemah itu, ucap Tang Boyirui berbicara pada rombongannya. "Saudara benar, lalu apa rencana kita selanjutnya?" ucap Dun Sui menatap King Ruo yang mengabaikan mereka, bergerak menghampiri Dun Tiandu yang masih tidak bergerak dari tempatnya dengan penuh selidik. "Putri Dun Tiandu, di tempat ini mungkin hanya Anda yang masih menahan tindakanku." Menatap Putri Kaisar Dun Sui itu dengan hormat. "Maksud Tuan?" tanya Dun Tiandu dengan heran. "Hati yang baik menghadirkan karakter yang baik, Anda layak mendapatkan hormatku. Putri, mencintai dan dicintai adalah berkat langit yang agung. Namun Tuan Putri dan Pangeran Chang Xiaoji memulai dengan saling memiliki, jadi cintai apa yang telah kalian miliki, karena itu lebih baik dan agung daripada merusak sesuatu yang sudah ada." Sambil menatap Tang Boyirui dan Dun Sui dengan tajam. "Terima kasih Tuan, aku Dun Tiandu akan mengingat kata-kata Tuan." Menangkupkan tangannya dengan hormat sambil menatap Chang Xiaoji yang kini tersenyum lembut dan hangat padanya. "Guru Agung, aku Chang Xiaoji akan mengingat kata-kata guru dan janjiku pada langit dan bumi, sama seperti sajak agung kitab pujan bulan, kata-kata adalah karakter yang menggambar harga diri, dan aku akan menjaga harga diriku dan harga diri istriku," ucapnya sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. "Bangunlah, tinggalkan tempat ini. Kalian bisa kembali setelah aku membunuh mereka yang masih tidak ingin pergi dari sini," ucapnya dengan santai, sambil memberikan segel kekaisaran Chang'an yang dia rebut dari Chang Yan sebelumnya. "Guru Agung, ini, apakah kamu takut menjadi kaisar?" Chang Xiaoji terdiam sesaat, lalu meraih segel itu, membuat Chang Yan dan rombongannya terdiam. "Baik, tinggalkan tempat ini," ucapnya dengan tenang, lalu menatap Tang Boyirui dan rombongannya dengan tajam. "Baik guru," ucap Chang Xiaoji sambil membawa Dun Tiandu dan mereka yang tidak dapat berperang, namun tiba-tiba Tang Boyirui tertawa terbahak-bahak. "Ingin pergi dari tempat ini? Nak, kalian sudah terlambat, karena kami sudah mengepung kota ini," ucapnya dengan santai, membuat Chang Guan, Chang Yan serta semua orang panik, namun belum sempat Chang Yan membunyikan tanda bahaya, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah benteng kota. Duar, duar. Ledakan dahsyat yang terdengar sayup itu mengejutkan semua orang. "Oh tidak, bagaimana bisa kita tidak mendapatkan kabar dari pasukan pengintai dan penjaga kota?" ucap Chang Yan panik. "Karena kami sudah menyegel kawasan istana dan menyusupi setiap pasukan kalian," ucap Tang Boyirui sambil tertawa terbahak-bahak,
membuat Chang Yan dan rombongannya terdiam mematung. Ayo bergerak, arahkan pasukan untuk menjaga gerbang kota dan melindungi rakyat. Tetua Guan, para jenderal lainnya, bantu aku mengaktifkan segel kubah cahaya bulan. Ucap Chang Xiaoji sambil membawa Dun Tiandu memasuki kawasan dalam istana. Baik, ucap Chang Guan sambil bergerak, sedangkan pasukan jubah perak dan jubah emas yang sebelumnya sudah membentuk formasi pertahanan dan formasi serangan, langsung bergerak menyerang Tang Boyi dan rombongannya. Bunuh mereka semua, ucap Chang Yan sambil bergerak menyerang Dun Sui dengan kemarahan menyala. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan istana dengan hebat, membuat tempat itu menjadi arena pertempuran yang kacau. Dalam waktu singkat, dari kawasan dalam istana, sus, kilatan cahaya perak kehijauan yang merupakan tanda bahaya dan aktifnya segel perlindungan kubah cahaya bulan, terus bergerak naik ke atas langit kota Chang'an, menggetarkan tempat itu dengan hebat. King Ruo bergerak, melepaskan segel perlindungan, melindungi rakyat kota yang masih berada di bawah segel perlindungan pasukan jubah emas. Jun bawa semua orang ke dalam istana. Baik ayah, sambil mengarahkan semua orang. Bagi kalian yang bisa bertempur, bantu pasukan jubah emas dan melindungi istana kota, ucap King Ruo. Baik tuan, sambil bergerak keluar dari segel perlindungan, bergabung bersama Chang Yan dan rombongannya. Setelah mengarahkan pasukan tersebut, King Ruo lalu keluar dari kubah segel perlindungan dan bergerak ke atas langit, menemui sosok yang sedang mengawasi ke arah pertempuran tersebut. Lihat, dia yang membuat masalah ternyata hanya bisa kabur, ucap Tang Boyi sambil tertawa membuat Chang Yan dan pasukannya semakin kesal. Dia hanya bisa pergi setelah membuat masalah, ucap Chang Yan dengan wajah masam. Duar, ledakan dahsyat terus bergema mengguncang tempat itu dengan hebat, dengan korban yang terus berjatuhan. Bersamaan dengan tewasnya prajurit itu, pasukan jubah emas Kekaisaran Chang'an juga terus berdatangan, menggempur Tang Boyi dan rombongannya dari berbagai arah. Di dalam istana, King Yongjun di bawah perlindungan Long Chen dan Hu Yanlan terus mengarahkan semua orang yang berada di bawah kultivator Dewa Bumi, bergerak memasuki tempat perlindungan, sedang mereka yang berada di tingkat Dewa Bumi hingga tingkat Dewa Langit, bergerak membantu Chang Xiaoji menjaga pilar formasi perisai kubah cahaya bulan di kawasan dalam istana. Setelah selesai mengarahkan para penduduk kota, King Yongjun lalu membawa Long Chen dan Hu Yanlan memasuki kawasan dalam istana. Sosoknya muncul di hadapan pilar giok perak yang terus melepaskan cahaya perak kehijauan, mengejutkan Chang Xiaoji dan rombongannya yang sedang mengirimkan kekuatannya pada perisai. Adik kecil, tinggalkan tempat ini, ucap Chang Xiaoji panik sambil meminta Dun Tiandu membawa King Yongjun meninggalkan tempat itu, namun segera dihentikan oleh Hu Yanlan dan Long Chen. Tapi tuan, ucap Dun Tiandu panik karena akhirnya tahu bahwa bocah yang ada di hadapannya adalah putra sosok yang sangat kuat itu. Mengirimkan kekuatan pada pilar formasi hanya akan menguras tenaga. Keluarkan kristal jiwa abadi kalian sebanyak mungkin, ucap King Yongjun sambil membuat segel tangan. Tuan muda, jangan, ini, ucap Long Chen panik. Paman, apakah kita akan membiarkan rakyat kota terbunuh? Ucapnya dengan serius, yang tiba-tiba melepaskan segel cakram emas langit Ling yang membentuk 3 pilar formasi emas yang mengelilingi pilar giok perak, membuat Chang Xiaoji dan semua orang yang ada di tempat itu ternganga. Sen Guo Shiling, darah emas suci murni. Ini pilar emas pendukung, ucap para ahli mantra formasi terperangah, menatap King Yongjun dengan tatapan tidak percaya. Letakkan kristal jiwa abadi kalian pada ketiga pilar pendukung, ucap King Yongjun, mengejutkan mereka. Lakukan sekarang, ucap Chang Xiaoji dengan penuh semangat, sambil mengeluarkan jutaan kristal jiwa abadi dan meletakkannya pada ketiga pilar formasi emas pendukung yang langsung diikuti oleh semua orang. Pilar giok perak itu melepaskan ledakan kekuatan yang sangat mengerikan, membuat Chang Xiaoji dan rombongannya ternganga. Kita akhirnya aman, ucap Chang Xiaoji dengan gembira.
Tapi segel ini hanya mampu menahan serangan semi-abadi tingkat puncak, ucap King Yong Jun dengan serius. Benar Tuan Muda, setidaknya ini lebih baik, ucap seorang tetua dengan hormat. Ini adalah rahasia, ucap Huyan Lan mengingatkan semua orang dengan serius. Baik Tuan, kami mengerti, ucap semua orang sambil menatap King Yong Jun dengan hormat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.